Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Anastasia Safira di Jejak Sejarah hari ini. Dan seperti yang bisa Anda lihat, saat ini saya sudah berada di sebuah lokasi yang tenang, asri, dan menyimpan jejak panjang sejarah masa lampau, yakni situs Candi Ngurawan yang terletak di Desa Ngurawan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Permukaan mungkin tempat ini tampak seperti lahan kosong biasa dengan beberapa batu yang berserakan. Namun sesungguhnya inilah salah satu titik penting warisan budaya dari masa silam. Situs Candi Ngurawan diyakini merupakan peninggalan dari era Hindu-Buddha, tepatnya dari masa kejayaan Majapahit yang dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Pemirsa, suasana di sekitar situs ini sangat menenangkan, dikelilingi oleh pepohonan, hembusan angin yang lembut, dan bunyi alam yang alami membuat tempat ini terasa sakral, seolah mengajak kita untuk sejenak merenung dan menyatu dengan suasana masa lalu. Walaupun secara fisik tidak ada bangunan candi yang tampak menjulang, nilai sejarahnya tetap sangat tinggi. Situs ini adalah bagian dari jejak peradaban, bukti bahwa di daerah Dolopo ini pernah ada kehidupan spiritual dan budaya yang sangat kaya. Menariknya, meskipun belum banyak didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah, masyarakat Desa Ngurawan tetap merawat dan menghormati tempat ini. Mereka percaya bahwa kawasan ini adalah bagian dari warisan leluhur yang tidak hanya memiliki makna historis, tetapi juga nilai spiritual yang tinggi. Hingga hari ini, beberapa ritual kecil dan doa bersama masih dilakukan oleh warga setempat pada waktu-waktu tertentu. Sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian tradisi, inilah yang membuat situs ini tetap hidup meskipun secara fisik hanya tersisa fragmen-fragmen kecilnya. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Madiun memang sudah beberapa kali melakukan pendaftaran. Bahkan ada upaya konservasi ringan seperti pengumpulan artefak dan pemasangan etalase. Namun secara keseluruhan situs ini belum dikembangkan sebagai destinasi wisata besar, dan justru karena itu keaslian serta suasana alaminya masih sangat terjaga. Madiun sekitar 30 hingga 40 menit ke arah selatan. Menggunakan kendaraan pribadi, akses jalan ke Desa Ngurawan pun sudah cukup baik dan suasana pedesaannya yang sejuk akan langsung menyambut Anda. Pemirsa, dari situs kecil dan sederhana ini kita bisa belajar bahwa pelestarian sejarah tidak selalu tentang bangunan megah, melainkan juga tentang bagaimana kita menghargai setiap fragmen masa lalu yang tersisa, karena sekali-kali justru potongan-potongan kecil itulah yang menyimpan cerita paling besar. Nah, di segmen berikutnya kita akan berbincang langsung dengan juru kunci situs Candi Ngurawan yang akan membagikan cerita-cerita menarik seputar tempat ini, termasuk mitos dan kepercayaan lokal yang masih diyakini hingga kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jejak Sejarah hari ini, karena menelusuri masa lalu adalah salah satu cara terbaik untuk memahami jati diri kita hari ini. Sejarah situsnya ya. Untuk situs Ngurawan, untuk sejarah itu biasanya kalau yang sudah ini biasanya kerajaan Glangelang yang biasa dipertanyakan. Tapi sebetulnya untuk benda-benda yang ada di sini, ini eranya era Majapahit. Kalau gelang-gelang ini eranya era Singosari. Jadi sejarah penting atau tokoh-tokoh penting itu tadi ya pertanyaan. Sejarah yang penting di situs Ngurawan, di situs Dolopo itu runtuhnya Singosari atau Kerajaan Tumapel itu disebabkan oleh Kerajaan Glangelang atau Ngurawan. Jadi sejarah pentingnya ada dan dikala itu penyerangan yang dilakukan Kerajaan Glangelang ini menggunakan panji merah putih. Jadi
Jadi pada tahun 1294 itu Panji Merah Putih itu sudah pernah terlibat sebelum bendera yang sekarang kita pakai itu ya. Itu jadi tahun 1294 itu sudah pernah terlibat bendera merah putih. Itu berarti menjadi simbolnya ya Pak? Ya, simbol penyerangan dari Kerajaan Gelang-Gelang ke Singosari atau Tumapa yang ada di Malang. Untuk Kerajaan Gelang-Gelang sendiri itu dipimpin oleh rajanya bernama Jarapa. Itu asli dia dari Kediri. Itu raja dari yang ada di Ngurawan. Untuk nama Ngurawan sendiri itu diambil dari seseorang pengawal yang ada tugas dari Campa mengantarkan seorang putri ke Kediri. Setelah dia selesai tugas, dia bertempat di sini. Itu referensinya dari Profesor Margono, Jogja. Jadi saya memberi keterangan seperti ini enggak gini Pak, enggak asal gitu loh. Gitu. Enggak berani karena sejarah. Iya. Nah, itu. Terus tokoh-tokoh penting yang ada di Ngurawan ya itu tadi rajanya Jakatwang. Terus itu era Jakatwang, era periode tengah, periode terakhir Mojopahit. Ini referensinya dari tokoh-tokoh yang ada di sini, tokoh-tokoh sesepuh yang ada di Ngurawan sini. Itu turunan dari Brawijaya V. Itu arti dari pemugaran itu pembenahan ya Mbak. Iya. Jadi kalau situs ini belum ada pembenahan, tapi kalau penelitian atau ekskavasi sudah. Ekskavasi itu penelitian yang dilakukan oleh tim ahli. Kebetulan kemarin yang melakukan penelitian itu langsung dari Balar. Jadi untuk situs-situs ini yang berhak menangani kan yang paling bawah dari daerah. Tim dari daerah itu kalau daerah itu punya tim ahli, seandainya punya arkeolog lah. Waktu itu Madiun belum ada tim ahli. Akhirnya mengajukan ke dulu namanya apa ya? Sekarang BPK wilayah 11. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB kalau dulu Trawulan kantornya. Yang kedua lapornya ke Balai Arkeolog Jogja. Nah, akhirnya yang menangani yang cepat itu dari Jogja. Jadi yang melakukan ekskavasi itu dari tim Jogja, Balar, dari tim Balar itu 3 kali kalau untuk situs Daton ini. Jadi di Ngurawan itu terbagi beberapa sektor. Yang terbaru itu ya di sini, yang hasil dari ekskavasi semua barang-barangnya masuk ke rumah sini, Gria Pelestarian ini. Untuk itu dari sektor sini ya, waktu ekskavasi dari Balar itu masih disebut pemukiman, tapi juga maksudnya gini, bangunan itu bangunan penting karena apa? Di lokasi yang di ekskavasi ini itu semua bendanya mempunyai ukir, ada ukiran. Nah, dulu itu kalau menentukan, karena itu masih apa ya, Hindu Buddha ya, itu ada kasta kan. Nah, itu kalau lingkup sini itu kalau digali di ekskavasi itu masih ada, tapi nanti ke barat jarak 100 meter lebih itu enggak ada, polosan. Jadi makanya walaupun ini ditetapkan, bukan ditetapkan ya, belum ditetapkan, dicurigai pemukiman, tapi pemukiman ini penting gitu, kastanya agak tinggi karena semua ornamen atau benda-benda yang ditemukan itu masih mempunyai ukiran semua. Terus
Terus lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu kapan pertama kali situs ini ditemukan kembali oleh masyarakat dan bagaimana respon pemerintah terhadap penemuan tersebut? Untuk Ngurawan sendiri itu kan dua sesi ya Mbak, dua sesi masa. Ngurawan pertama ya, pertama kali dihuni itu sudah ditemukan. Karena dulu itu masih banyak CB itu cagar budaya, cagar budaya di permukaan itu. Jadi pertama kali Ngurawan ini dihuni manusia, diadakan pemukiman baru, itu sudah ketemu. Nah, itu kalau Ngurawan pertama. Ngurawan kedua yang saya tempat ini, yang saya pegang ini baru 2016-17 itu baru dilakukan ekskavasi. Jadi benda-benda yang ada di etalase ini baru penemuan yang baru. Ngurawan yang kedua itu ya sangat bagus lah, karena semua benda-benda yang ada di masyarakat yang mereka temukan itu di bagian ini kan dari masyarakat sekitar. Terus untuk Pemda sendiri yang mendukung. Waktu itu ini beberapa etalase memang dari dinas pariwisata sama dinas kebudayaan. I gaze off into the boundless skyline. Pemirsa, setelah tadi kita mendengar langsung cerita dari Bapak Juru Kunci mengenai sejarah dan makna dari situs Candi Ngurawan ini, kita saatnya kini merangkum beberapa poin penting yang dapat menjadi bahan refleksi dan juga pembelajaran bersama. Dari penuturan beliau, kita jadi tahu bahwa situs Ngurawan bukan sekedar tumpukan batu tua, melainkan saksi bisu dari sebuah peradaban besar yang pernah berjaya di tanah Jawa. Berdasarkan cerita turun-temurun dan temuan arkeologi, situs ini memang diyakini memiliki kaitannya erat dengan kerajaan Majapahit, khususnya di akhir kejayaannya. Meski belum ada catatan tertulis yang secara pasti menyebut tokoh tertentu, masyarakat percaya bahwa tokoh-tokoh spiritual Hindu atau bahkan residensi para Brahmana pernah berada di kawasan ini. Hal ini diperkuat dengan penemuan arca dan relief, serta tata letak struktur yang menunjukkan adanya aktivitas pemujaan atau ritual tertentu di masa lalu. Lalu bagaimana dengan perawatannya? Situs ini memang belum banyak mengalami pemugaran resmi dari pemerintah. Menurut penuturan beliau, baru ada beberapa kali pendataan dan perbaikan ringan seperti penataan ulang batuan dan pemasangan papan informasi. Namun sebagian besar perawatan dilakukan oleh masyarakat setempat secara swadaya, terutama oleh keluarga Juru Kunci. Hal menarik lainnya, ternyata di sini masih dilakukan ritual dan doa bersama secara berkala, terutama pada hari-hari tertentu dalam penanggalan Jawa. Bagi warga ini bukan sekedar rutinitas, tetapi bentuk penghormatan pada leluhur dan alam sekitarnya. Nah pemirsa, dari semua yang telah kita saksikan dan dengan baik hari ini, satu hal yang menjadi benang merah adalah pelestarian sejarah bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga tentang menjaga nilai, cerita, dan makna dari sebuah tempat. Situs ini seperti Candi Ngurawan memungkinkan tidak setenar Borobudur atau Prambanan, tapi tetap menyimpan pelajaran besar tentang kebijakan masa lalu. Itu tadi menjadi penutup yang sangat menyentuh bagi perjalanan kita hari ini, karena di balik cerita sederhana dari desa kecil ini ada semangat yang luar biasa dari masyarakat untuk menjaga jati diri mereka lewat sejarah, budaya, dan spiritualitas. Terima kasih telah menyaksikan Jejak Sejarah hari ini. Saya Anastasia Safira pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.